Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NIM 224110402082. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kelas 3 PAIB. Di sini saya akan membuat video menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia, yang dimana diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Nur Halim MPD. Oke, langsung saja. Kita di sini saya mahasiswa PAI, di mana kedepannya saya itu akan menjadi harapannya saya bisa menjadi guru PAI, yang dimana untuk menjadi seorang guru kita juga perlu menguasai beberapa hal. Yang pertama, di era sekarang, di era modern, tentu kita dihadapkan berbagai banyak hal masalah, terutama masalah tentang teknologi. Nah, teknologi di era modern ini itu sudah sangat jauh sekali dibandingkan dengan zaman dulu, dibandingkan dengan 1 tahun dulu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan yang lalu, dan keberlanjutannya itu sudah sangat berbeda. Dimana era modern sekarang ini semakin tahun itu teknologi semakin berkembang. Kita sebagai calon guru PAI, kita juga harus bisa menguasai teknologi. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Karena sekarang, di era sekarang ini, belajar itu tidak hanya dengan tatap muka. Yang kita ketahui, belajar itu kan ya ada guru, ada murid atau peserta didik di dalam kelas, ya, bertemu secara langsung. Di era sekarang itu teknologi dapat membantu kita untuk pembelajaran secara tidak langsung, yang dimana sekarang bisa melalui gadget. Nah, kita sebagai calon seorang guru, kita harus belajar mempergunakan teknologi apa? Multimedia. Dimana multimedia itu sebuah rangkuman, ya, antara teks, antara video, gambar dijadikan satu dibentuk sebuah video, yaitu juga termasuk namanya multimedia. Kemudian dengan kita mempelajari multimedia, kita bisa tahu, kita bisa mengerti gimana caranya membuat sebuah pembelajaran menggunakan HP, menggunakan gadget yang kita miliki. Kita akan menjadi tahu, tidak hanya mengetahui belajar tatap muka secara langsung, namun kita juga bisa mempelajari, ya, pembelajaran dengan secara tidak langsung. Kemudian dalam pembelajaran, ya, kita perlu juga ada yang namanya sebuah teori, dimana teori ini itu sangat berguna sekali, ya.
Teori ini sangat melekat sekali dalam pendidikan ya. Sebuah teori psikologi ada 3. Yang pertama itu teori behavioristik ya, behavioristik. Yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga itu ada konstruktivistik ya, konstruktivistik. Oke, yang pertama ada teori behavioristik, di mana teori ini itu menekankan pembelajaran sebuah keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, teori behavioristik. Kemudian ada teori yang namanya teori kognitif. Teori ini itu membantu dalam sebuah pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik ya, pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik melalui pembelajaran yang kita berikan, ilmu atau pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, dimana teori kognitif itu ya teori pemahaman peserta didik tuh. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivistik. Teori ini ya sebuah teori afektif ya, teori afektif yang dimana pada teori ini itu peserta didik akan timbul rasa ingin tahu. Nah, ketika peserta didik timbul rasa ingin tahu, maka mereka akan mencarinya gitu. Ya, itu 3 teori. Kemudian dalam teknologi sekarang ya, juga pembelajaran PAI juga sudah banyak dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi. Ada banyak ya. Yang pertama itu ada aplikasi Siswa PAI. Yang kedua ada aplikasi yang namanya PAI dan PAI dan BP1 Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga ada aplikasi yang namanya aplikasi belajar agama Islam ya, dan ada banyak lagi aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu aplikasi, yaitu aplikasi Siswa PAI. Aplikasi ini ya sangat berguna sekali untuk peserta didik, terutama peserta ini. Aplikasi ini tuh berguna sekali, sangat bagus, sangat rekomendasi untuk pembelajaran PAI. Aplikasi ini berguna ya dari mulai tingkat TK sampai tingkat jenjang SMA. TK, SD, SMP, SMA. Itu ada semua aplikasi ini, pembelajaran mengenai PAI. Dan aplikasi ini juga guru bisa membantunya dan orang tua bisa mengawasi. Nah, aplikasi ini tentu sangat bagus, dimana saya juga melihat aplikasi ini dalam komentarnya itu kebanyakan aplikasi Siswa PAI ini para netizen itu memberikan komentar bintang 5, dimana bintang 5 dalam aplikasi itu masuk ke dalam kategori aplikasi yang bagus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dengan jelas. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.